kenapa sholat itu sah kalau berasal dari orang yang berakal gitu ya? Salah. Kenapa kalau orang gila sholatnya nggak sah? Karena kalau orang gila sholatnya bukan dari kesadaran. Beberapa oknum bilang katanya menghafalkan Al-Quran itu sekarang udah nggak relevan, udah nggak perlu gitu loh. Orang tuanya memutuskan si anak ini menghafal Quran, yang menanggung resikonya siapa? Anaknya. Anaknya harus menanggung. Ketika dihafal Quran, dia punya tuntutan menjaganya. 30 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya. Rame. Selamat datang di podcast Masih Belajar bersama saya Latoiful Ihsan dan bersama co-host saya saat ini. Muhammad Zaid Murtado, co-host sekarang ya. Co-host sekarang. Okay. Kemarin saya jadi host. Kemarin narasumber. Narasumber. Kemarin lagi co-host. Saya host sekarang co-host. Kita rotasi posisi. Oke. Sekarang itu kan lagi zamannya itu. Orang itu dituntut bisa banyak peran dalam hidup. Multi channel. Sekarang itu spesialisasi kurang laku sekarang. Multi talent. Iya, sekarang saya tuh baca buku judulnya Range itu. Range itu menyangkal spesialisasi. Oke. Jadi udah nggak zaman sekarang itu orang hanya bisa di satu bidang. Tapi harus di. Tapi banyak juga loh orang ya bisa dia multi talent, tapi akhirnya berantakan karena nggak serius semua gitu. Karena nggak sejalur. Kayak saya. Jadi keberagaman pun harus yang ada kaitannya. Okay. Jadi jangan ketika dia ahli membaca, dia ahli menulis. Terus ahli penyanyi, produser, jadi konten kreator, ya kan. Gitu. Kayak misalkan santri nih pintar, dia juga supaya ilmunya lebih gampang tersalurkan ke masyarakat bisa bikin konten. Berarti kan dia harus punya kemampuan untuk bikin konten. Oke. Gitu. Bukan berarti santri gitu ya. Nanti side jobnya pengusaha belum tentu bisa. Itu nanti berantakan itu. Berarti ya santri yang pengusaha yang nggak santri. Nggak apa-apa kalau dua itu dia sanggup ada keterkaitan nggak apa. Tapi kadang maksa nggak bisa. Oke. Keberagamannya begitu. Iya. Dengar Mas Zahid ini dulu pernah ngafal Quran ya? Ya nggak sih? Cuma beberapa waktu saja. Beberapa juz gitu ya. Beberapa juz. Berarti nggak sampai 30 juz ya? Enggak. Sulit nggak sih menghafal Al-Quran tuh sulit nggak? Menghafal Al-Quran tuh sulit di bagian menjaga konsistensi. Jadi menghafal awalnya mudah berarti? Menghafal itu nggak terlalu sulit, tapi gini, kalau Al-Quran itu kan kita menghafal satu halaman kita setorkan. Terus lanjut sehari demi hari, kan nanti yang dijaga makin banyak. Oh iya, makin tambah. Nanti yang sulit itu jaga yang kemarinnya itu. Itu yang sulit sih. Tapi ya saya nggak lama, jadi mungkin nggak mengalami banyak pengalaman. Ya, tapi merasakan lah ya. Ya pernah bagaimana merasakan. Bukan merasakan nyicip. Nyicip ya, jadi menghafalkan Al-Quran. Ibarat sayur satu mangkok itu cuma nyeruput satu sendok. Gini, ada bedanya nggak menghafal Al-Quran dengan menghafal nadom beda pelajaran? Beda. Bedanya apa gimana? Kalau menghafal Al-Quran itu walaupun kita walaupun nggak ngerti. Kalau saya kan gini ya, ngafal nazom itu kalau paham maksudnya gampang. Kalau Quran paham nggak paham itu gampang. Berarti al-hifdzu ba'dal fahmi. Ya al-hifdzu ba'dal fahmi. Ya bisa juga al-fahmu ba'dal hifdzi, bisa juga. Tapi bedanya ya kalau pengalaman saya antara nazom sama Quran, Quran itu lebih gampang dihafal. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Karena memang mungkin itu memang mukjizatnya ya. Mukjizatnya Al-Quran tuh mudah dihafalkan. Ya. Tapi ada loh sekarang fenomena nih ya. Ada bukan fenomena sih. Ada statement ya. Beberapa oknum bilang katanya menghafalkan Al-Quran tuh sekarang udah nggak relevan. Udah nggak perlu gitu loh. Alasannya apa? Alasannya karena ya teknologi makin canggih. Kemudian Al-Quran mushaf itu ya. Mushaf udah ada di mana-mana, banyak sekali kita menemukan mushaf. Jadi udah nggak relevan lagi menghafalkan Al-Quran. Menurut Mas Zahid bagaimana? Menghafal Al-Quran itu jangankan di zaman sekarang ya. Tapi fi kulli waqtin wahin, di setiap zaman itu pasti relevan. Karena adanya orang yang menghafal Al-Quran itu sebetulnya adalah cara Allah untuk menjaga orisinalitas Al-Quran. Jadi Allah itu kan pernah berjanji bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah langsung yang menjaganya. Nah menurut para ulama bagaimana cara Allah menjaganya? Ya dengan banyaknya penghafal Al-Quran itu. Nah sedangkan kalau dalihnya sekarang sudah ada teknologi. Ya, mushaf banyak. Mushaf digital, ada murotal, ada lain sebagainya. Teknologi itu memang kita anggap sebagai sesuatu yang mempermudah.
ya mempermudah. Terus kita itu sekarang lagi di masa sangat kagum dengan teknologi ya, karena itu kan hal baru di kehidupan kita. Jadi seolah-olah teknologi itu yang kita lihat hanya sisi baiknya saja. Padahal teknologi itu ya, contoh gini aja, misalnya server tuh bisa down, ya kan? Server bisa down, listrik mati, itu mempengaruhi teknologi kan? Nah, masa iya keorisinalitas Al-Quran kita ibaratnya kita pasrahkan sama listrik misalnya, kita pasrahkan sama sesuatu yang rentan terhadap kekacauan gitu kan? Apalagi sekarang teknologi rekayasa digital kan semakin ini ya. Buatan manusia itu kan rawan rusak lah. Rawan rusak. Nah, sedangkan beda dengan kita yang langsung buatan Tuhan gitu ya. Kalau dihafalkan misalkan 100 orang menghafal Al-Quran dengan guru yang sama, gimana cara merekayasanya gitu kan? Sedangkan gurunya pun punya guru. Gurunya punya guru. Semua bacaannya itu pasti distorkan kepada gurunya supaya sama semua. Bersanad ya. Berkesinambungan. Oke. Begitu. Jadi menghafal Al-Quran itu bukan cuma segedar hafal-hafalan saja ya. Tapi memang ini adalah salah satu jalan atau salah satu caranya Gusti Allah itu menjaga Al-Quran itu melalui para makhluk-makhluknya ini ya. Kita-kita ini yang diberi keistimewaan oleh Allah berupa akal untuk bisa menghafalkan itu. Nah, terus gini, sekarang ini kan ya penghafal Quran juga banyak tuh. Banyak sekali penghafal Al-Quran. Memang sebenarnya apa sih keutamaannya, keutamaannya Al-Quran? Tentunya ketika orang menghafal Al-Quran itu kan sebetulnya ya tujuan utamanya adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan cara apa? Dengan cara menghafal firman-Nya Allah, gitu kan? Nah, jadi sebetulnya tujuan utama dari menghafal Quran tuh bukan supaya dapat beasiswa, supaya pintar, supaya nanti jadi ahli fikih. Sebetulnya itu bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada hanya bonus Allah. Lah yang tadi itu ya. Iya, itu hanya bonus saja. Jadi tujuan utama dari menghafal Al-Quran ya itu. Ya sama kayak dagang lah mungkin ya. Orang dagang tuh kan ya untungnya pasti di belakang. Sama ya, penghafal Al-Quran juga begitu pastinya. Sekarang susah ya, tiap hari ngafalin, malam ngafalin lagi, pokoknya siang malam ngafalin. Tapi nanti yakinlah bahwasannya ada pahala yang menanti nanti di akhirat. Nah. Terus juga kalau ini manfaat yang ada di dunia ya, salah satunya adalah menghafal Quran tuh bisa menajamkan memori. Oh, bikin cerdas dong berarti? Iya, bukan karena dia hafal aja bukan, tapi karena ketika orang menghafal Quran, dia itu kan dituntut untuk menjaga hafalannya. Ketika dia menjaga, akhirnya dia tiap hari tiap hari mengulang hafalannya. Ketika dia selalu mengulang-ulang itu kan meningkatkan kemampuan otak. Ini alasan logis banget loh ini. Ya bukan berarti. Jadi memori lama diinin lagi. Bukan berarti gitu nanti menghafal Quran tiba-tiba sama Allah kapasitas otaknya ditambahkan. Itu bukan begitu maksudnya. Sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Gitu. Cuma para penghafal Al-Quran ini mereka lebih mudah terbiasa mengakses memori-memori yang ada dalam otaknya. Akhirnya dia lebih cerdas gitu ya. Daripada orang yang kurang jarang menghafalkan Al-Quran atau jarang menghafal lah. Kemudian ketika orang hafal Quran, dia membacanya dengan lisannya. Berarti itu kan bacaan yang berasal dari kesadaran. Jadi gini, dalam Islam itu orang dikenakan hukum atau orang dianggap manusia itu kalau mukallaf. Mukallaf itu orang yang berakal dan baligh. Kenapa orang yang berakal itu dia wajib sholat? Ya. Kenapa sholat itu sah kalau berasal dari orang yang berakal gitu ya? Salah. Kenapa kalau orang gila sholatnya nggak sah? Karena kalau orang gila sholatnya bukan dari kesadaran. Tapi kalau orang mukallaf, sholatnya itu berasal dari kesadaran dia sendiri. Nah sekarang kalau mesin, dari mana kesadarannya? Ya nggak ada kesadaran. Nggak ada kesadaran. Itu bedanya. Nggak ada, belum ada nih kesadaran buatan ya. Adanya kecerdasan buatan. Itu kan semuanya pakai data, by data. Itu pun dibuat. Iya kan? Itu pun respon-respon misalkan teknologi bisa merespon itu kan semuanya menggunakan. Sudah diatur lah. Iya, bukan dari kesadaran. Jadi yang tidak ada di dalam teknologi yang menyebabkan kenapa menghafal Quran, membaca Al-Quran masih relevan itu karena kalau manusia yang membaca itu berasal dari qasdu, berasal dari kesadaran. Bahkan semua rangkaian ibadah itu kan hanya bisa sah kalau ada kehendak. Ya, ada niat. Ada niat. Bahkan kalau contohnya gini lah ya. Orang lagi i'tidal, posisi berdiri ya. Dari belakang ada yang jongkrokin. Terus ke posisi sujud.
terus dia udahlah ini saya anggap sebagai sujud. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena sujudnya itu karena dijongkrokin. Bukan dia kesadaran harus dia. bangun lagi. Nah, qasdu sujud. Itu bedanya. Oke. Nah, terus ya di antara keutamaannya banyak sekali lah ya. Banyak Keutamaan Al-Qur'an, janji-janji, janji Allah, janji Rasulnya ya. Bahkan ketika perang perang Uhud. Ya. Ketika perang Uhud itu kan banyak sahabat yang meninggal. Kemudian ketika ada 2 orang yang meninggal mau dimasukkan ke liang lahat, satu liang lahat, Nabi itu pasti tanya, ada nggak yang hafal Quran? Yang hafal Quran didahulukan oleh Nabi. Kemudian juga para penghafal Al-Quran ini kan disebut sebagai keluarganya Allah. Ya, ahlul Quran hum ahlullah. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah. Ahli Al-Quran itu ya orang yang membaca, orang yang memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya. Nah, tapi juga banyak sekarang fenomena Al-Quran dibuat sebagai promosi. Oh gitu. Ya promosi. Ya promosi pendidikan. Ya lembaga pendidikan. Supaya banyak yang daftar. Gitu loh. Kemudian atau ini kadang punya usaha disetelkan Quran. Oh ini usahanya selalu dalam membangun usaha selalu mendengarkan ayat Quran gitu ya. Quran. Tuh kemudian ada juga kalau di Shopee itu ya. ini unik banget nih. Di Shopee ada jualan teh Al-Quran. Apa? Teh Al-Quran. Maksudnya gimana? Jadi Al-Qurannya itu dia lembaran. Lembaran gitu. Nanti ada air panas dicelupin. Nah, tintanya itu jadi nanti melebur. Tintanya melebur. Nah, itu jadi Minuman. Teh Al-Quran itu. Itu saya gimana coba? Ingat waktu SD ya, kalau ujian biar nilainya tinggi itu kertasnya direndam airnya diminum. Iya. Kayak guyonan zaman SD kayak gitu ya. Ya Al-Quran itu kan sesuatu yang bukan karangan manusia ya. Dia itu kalamullah. Kalamullah itu kan bukan makhluk, beda dengan kita. Ya artinya kita harus bisa memposisikan atau bertindak terhadap Al-Quran itu ya tidak sama dengan kita terhadap makhluk gitu loh. Karena itu adalah kalamullah. Kalau Al-Quran dijadikan promosi supaya sekolahnya laku, supaya dagangannya lebih laku, ya saya rasa itu sudah merendahkan martabat Al-Quran. Ya kan? Sama saja menjual ayat Al-Quran gitu untuk ya. Kepentingan gitu ya. Karena memang ya kalau mungkin promosinya untuk memperbanyak orang-orang yang hafal Al-Quran itu bagus ya. Ini tapi jangan justru untuk kepentingan pihak-pihak tertentu atau kepentingan pribadi yang justru tidak diperbolehkan kan kita menjual ayat Al-Quran dengan harga yang murah gitu. Semurah itu gitu loh. Kita nggak boleh. Tapi emang ini sekarang itu hal-hal yang berbau Al-Quran itu sedang populer. Sedang laku-lakunya ya. Jadi wali-wali santri itu ya atau orang yang ingin memondokkan anak di pesantren itu pasti sekarang ditanya pondoknya bisa menghafal Quran nggak? Atau kalau kita ketahuan santri nih pasti ditanya sudah hafal berapa juz? Gitu. Ya karena memang kan begini ada janjinya Allah sendiri kan. Ketika orang yang menghafal Al-Quran itu orang tuanya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Diberi mahkota. Diberi mahkota. Jadi memang orang tua itu pasti berlomba-lomba gitu. Berlomba-lomba anaknya supaya hafal Al-Quran gitu loh. Bukan cuma buat orang tuanya juga sebenarnya. Ya buat anaknya dan orang tuanya gitu. Kebagian juga kan begitu. Tapi sayangnya sekarang ini kan manusia modern suka dengan hal-hal yang instan. Masak pengen yang instan. Bumbu udah males giling. Pakai bumbu yang bubuk semua kan. Nah perilaku suka yang instan itu juga berlaku dalam memondokkan anaknya gitu. Jadi pengen anaknya tuh dipondokin, ngafal Quran, nggak tahu gimana caranya, pokoknya cepet. Gimana cara cepat ngafal. Ya. Nah, sekarang itu kayaknya banyak yang begitu ya. Jadi instan gitu ya? Instan. Hafal Al-Quran dalam satu bulan, 3 bulan gitu ya? Jadi atau gini, orang tuanya pokoknya hanya gini, nak pokoknya kamu ngafal Quran. Tanpa orang tuanya tuh paham. Prosesnya seperti apa? Jadi orang tua itu ketika memilihkan cita-cita buat anaknya, itu kan harus lihat spek anaknya juga, harus tanya kemauan anaknya. Kadang anak kemampuannya biasa-biasa aja, ya. Dari kecil nggak pernah lingkungan rumahnya juga jarang ada yang baca Quran. Tiba-tiba tamat SD, nak kamu ngafal Quran. Padahal ketika anak itu
diputuskan orang tuanya loh, bukan memutuskan sendiri ya. Orang tuanya memutuskan si anak ini menghafal Quran, yang menanggung resikonya siapa? Anaknya. Anaknya harus menanggung. Ketika dihafal Quran, dia punya tuntutan menjaganya 30 juz. Akhirnya keberatan. Dan itu kemauan siapa? Kemauan orang tuanya. Yang jaga siapa? Bukan orang tuanya, yang jaga anaknya. Seharusnya anak dimotivasi sejak dini. Nah, gitu ya. Diciptakan lingkungan yang bisa. Lingkungan Al-Quran supaya anaknya lebih mencintai Al-Quran. Anaknya akhirnya dengan kemauan sendiri mau menghafalkan Al-Quran gitu, tanpa paksaan orang tua. Karena memang di pondok itu kan banyak ya anak-anak yang dipaksa mondok. Ya, anak-anak yang dipaksa mondok itu banyak banget. Itu justru tekanan bagi mereka. Apalagi tekanannya nggak hanya ngapal Quran. Udah disuruh ngapal Quran, hafal nazom, pinter kitab, pinter matematika, sekolahnya bagaimana. Itu ibarat. Jadi kalau orang tua tuh pengen anaknya perfect tapi orang tuanya nggak lihat ini ya, ibaratnya ya kita punya mobil. Orang tuanya nggak mau usaha dari awal gitu loh. Iya, kita punya mobil mau kita bawa ke Jawa aja. Kan kita lihat spek mobilnya juga kan. Ini mobilnya sanggup apa enggak ya? Ini anak loh. Ya harus dibenerin dulu kan ya. Dipersiapkan dulu. Nah, anak juga seperti itu. Iya, harusnya begitu. Ya untungnya anak itu ciptaan Gusti Allah gitu ya. Jadi kalau ciptaan made in China, nah mungkin udah nggak kuat itu ya. Jadi ya kadang kita kan orang tua ya. Kita itu punya kecenderungan ketika punya cita-cita nggak terkabulkan, pengennya itu dikabulkan sama anak kita. Iya. Nah, ini ada lagi nih orang bilang nggak usah ngapalin Quran lah, orang nggak diamalin kok gitu. Nah ini juga ada loh orang-orang yang bilang seperti itu. Akhirnya mereka nggak mau ngafalin Al-Quran, tapi ya sebenarnya mereka juga memahami isi Al-Quran gitu loh. Mereka memahami isi Al-Quran tapi mereka kayaknya nggak menghafalkan Al-Quran. Ya sebenarnya ini juga kan nggak wajib kan, kita menghafal Al-Quran kan nggak wajib gitu. Ya sebetulnya statement itu nggak bisa kita anggap benar 100% ya. Jadi kalau nggak diamalkan nggak usah dihafalkan gitu ya. Nah kadang kan orang bisa amal itu ya. Amal itu kan sebetulnya salah satu hidayah dari Allah. Nah hidayah itu kan ada sebab biasanya. Nah bisa jadi ketika orang walaupun awalnya menghafal dia belum mengamalkan, tapi karena dia usaha menghafal nanti akan diturunkan hidayah oleh Allah untuk mengamalkannya. Tapi ini sebetulnya jadi kritik juga ya untuk orang yang hanya hafal Quran tapi nggak mau belajar syariat. Karena hafalan saja tanpa belajar ya nanti sulit untuk mengamalkannya. Karena hafal tapi nggak tahu maksudnya. Bahkan tajwidnya aja ada banyak yang salah. Saya pernah ketemu beberapa orang tuh hafalan Al-Quran ya. Hafalannya bagus tapi tajwidnya yang kurang bagus. Nah ini nggak tahu nih seperti apa. Karena kan sebenarnya kita belajar Al-Quran itu kan harus bersanad ya. Harus dengan guru gitu. Sekarang kebanyakan juga orang-orang belajar Al-Quran tuh lewat audio, gitu, lewat video, nggak talaki langsung ketemu dengan gurunya gitu loh. Ya sebetulnya kalau nggak salah Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali itu menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Beliau itu menafsirkan maksud dari tartil itu pertama membaca Quran sesuai makhraj dan sifatnya. Yang kedua hukum tajwidnya. Jadi itu perintah dalam Al-Quran. Warattilil Quran itu kan sigotnya sigot amr ya. Itu perintah. Jadi memang ada perintah untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Makanya mempelajari ilmu tajwid itu fardu ain. Jadi kalau hanya menghafal saja tanpa memperhatikan, ya itu kurang tepat juga. Jadi menghafal Quran tuh jangan sampai ya hanya menghafal saja, tapi tajwid juga dipelajari, fikih juga belajar gitu ya. Ya bukan berarti menghafal itu percuma, bukan gitu ya. Jadi jangan sampai ada statement mirip begini, udahlah nggak usah sedekah, ikhlas saja enggak. Nah kalau ada orang pengen ikhlas tapi nggak sedekah, ikhlasnya mau ditaruh di mana gitu kan. Jadi kita harus bisa membedakan mana wadah dan mana isi gitu kan. Jadi kalau sedekah itu kan wadah, isinya ikhlas. Kalau belum bisa ikhlas ya nggak apa-apa sedekah dulu. Tapi kalau pengen ikhlas dulu, kapan mau ikhlas kalau nggak pernah ada wadahnya? Kapan mau sedekahnya gitu? Kayak tadi amal kan salah satunya bisa lewat menghafal Quran gitu. Jadi ya sebenarnya ada kesinambungan sih antara menghafal dan mengamalkan ya. Orang ketika menghafal ya dia usahakan untuk bisa mengamalkannya. Orang ketika mengamalkan, ya amalkanlah sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran. Amalkan juga sesuai ilmu yang dia tahu. Nah, itu penting gitu. Amalkan sesuai ilmu yang dia tahu. Iya betul. Ini betul banget nih.
Mungkin bisa jadi pembahasan kita selanjutnya itu. Ya. Ketika suatu hal diserahkan pada bukan ahlinya. Nah, maka tunggulah kehancurannya. Nah, itu kita tunggulah mungkin di podcast berikutnya. Tunggu ya. Itu itu banyak itu. Kita mau bahas itu tuh. Jadi banyak orang-orang berpura-pura jadi dokter tapi ternyata bukan dokter. Berpura-pura jadi kiai tapi bukan kiai. Tapi yang perlu ini kan masalah Quran ya. Yang perlu diketahui oleh para penghafal Quran itu harus bisa membedakan antara tafsir dan tadabbur. Itu harus bisa bedakan itu. Karena Quran harus diamalkan. Akhirnya dia nanti lihat terjemahan, ya, dia amalkan sesuai terjemahan yang dia baca, gitu ya. Nah kalau dia nanti dari ayat ini berarti nanti Allah tuh menyuruh begini, itu berarti tafsir. Ya jadi dia baca ayat, terus dia cari artinya, dia munculkan kesimpulan, berarti dari ayat ini Allah menyuruh kita begini, itu tafsir. Tafsir itu kan nggak bisa sembarangan. Harus punya komponen-komponen ilmu pengetahuan harus dipelajari dan itu ribet banget ya. Nah jadi kalau untuk orang awam, makomnya dalam membaca Al-Quran atau memahami makna itu tadabbur. Tadabbur itu hanya memahami Al-Quran secara global. Misalnya gini, Alhamdulillahirabbil alamin itu maknanya ini pujian. Berarti ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dia mengkondisikan hatinya ini sedang memuji Allah. Oke. Gitu. Jadi misalkan tentang ayat apa, itu dia cari globalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun misalnya. Ayat ini tentang orang yang kena musibah. Gitu. Ya global saja. Global begitu. Itu nggak boleh mengartikan sampai spesifik. Jatuhnya mentafsirkan. Mentafsir nggak boleh. Karena mentafsirkan Al-Quran itu ada ranahnya tertentu, ada keahlian tertentu. Nah itu yang bisa kita bahas besok itu. Ya, seperti apa sih kriteria orang yang bisa boleh menafsirkan Al-Quran? Yang pasti bukan kita berdua ya. Iya, bukan tapi kita berdua. Kita bisa share inilah kriterianya gitu ya. Nanti kalau bisa juga kita datangkan narasumber untuk memperjelaskan seperti apa sih sebenarnya orang yang ngambil hukum langsung dari Al-Quran tuh. Ngambil hukum ada hadis, ini hukumnya. Nah, itu seperti apa orang-orang seperti itu? Kita bahas di podcast selanjutnya. Podcast selanjutnya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan juga share ke grup-grup keluarga Anda semua. Ya, terima kasih dari saya Latoiful Ihsan dan co-host saya Zaid Murtado. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.